Pada pertemuan lalu, kita telah belajar definisi fungsi nilai mutlak dan grafik fungsi nilai mutlak. Untuk definisi fungsi nilai mutlak, jangan sampai dilupakan ya, karena akan kita gunakan seterusnya, terutama pada pertemuan kali ini. Nah, untuk apa? Kita lihat ya. Kali ini kita akan mempelajari materi persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Ada 3 bentuk yang akan kita pelajari. Dari 3 bentuk ini, untuk bentuk pertama nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Agar lebih jelas, untuk bentuk persamaan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, kita lihat contoh-contohnya ya. Bentuknya seperti apa? Yang pertama, ada nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan 10. Yang kedua, ada nilai mutlak 6X dikurangi 7/8 sama dengan 1. Kemudian nilai mutlak 8 dikurangi 5X sama dengan 11. Dan nilai mutlak 2/5X ditambah 3 sama dengan 7. Nah, kita akan identifikasi untuk masing-masing nilai A, B, dan C. Dimulai dari yang pertama, nilai A. Untuk persamaan yang pertama, nilai A-nya adalah 1. Jadi 1 ini adalah koefisien dari X. Seperti itu. Kemudian untuk persamaan yang kedua, nilai A-nya adalah 6. 6 ini adalah koefisien dari X. Yang ketiga, nilai A-nya adalah negatif 5. Ingat ya, bukan 8, tetapi negatif 5. Kemudian untuk persamaan yang keempat, nilai A adalah 2/5. Bisa kita lihat masing-masing nilai A dari setiap persamaan, bahwa nilai A di situ bisa bilangan positif, bilangan negatif, bilangan pecahan, atau yang lainnya. Nah, maka bisa kita simpulkan nilai A untuk persamaan linier nilai mutlak adalah anggota dari bilangan real, bukan 0. Artinya, nilai koefisien dari X boleh berapapun asalkan bukan 0. Yang kedua, untuk nilai B, kita akan identifikasi persamaan yang pertama nilai B-nya adalah 3. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, nilai B-nya adalah negatif 7/8. Untuk persamaan yang ketiga, nilai B-nya adalah 8, bukan negatif 5 ya. Untuk persamaan yang keempat, nilai B-nya adalah 3. Nah, kita bisa lihat di situ dari masing-masing persamaan, nilai B adalah bilangan berapapun, boleh positif, negatif, pecahan positif, ataupun pecahan yang negatif. Sehingga bisa kita simpulkan, untuk nilai B dari suatu persamaan linier nilai mutlak adalah anggota dari bilangan real. Tetapi tidak seperti nilai A. Untuk nilai B ini, bilangan realnya boleh berupa 0, seperti itu. Yang ketiga, kita akan identifikasi nilai C. Nilai C, kita bisa melihat di sini ya, nilai C itu sama saja dengan konstanta. Nah, nilai C dari masing-masing persamaan ini adalah 10, 1, 11, dan 7. Kita bisa juga melihat di situ untuk nilai C adalah anggota dari bilangan real, tetapi dia bernilai positif untuk bilangan realnya. Atau bisa kita katakan C ini adalah anggota dari bilangan real positif. Sekarang sudah tahu ya bentuk persamaan linier nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C itu seperti apa? Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat ada 2 bentuk persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk bentuk yang pertama, nilai A-nya 4, nilai B 5, dan nilai C 7. Untuk 4 dan 7 ini memenuhi syarat untuk nilai A dan C, sehingga nanti dapat kita cari untuk nilai X-nya. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, kita lihat untuk nilai C-nya adalah negatif 6. Karena nilai C di sini negatif 6, maka untuk persamaan bentuk kedua ini tidak ada bilangan real X yang memenuhi untuk menjadi penyelesaian dari persamaan linier nilai mutlak satu variabel bentuk yang kedua ini. Jadi nanti yang dapat kita selesaikan adalah yang pertama. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat video berikut ini ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi persamaan linier nilai mutlak satu variabel.
khususnya menentukan penyelesaian persamaan linear nilai mutlak bentuk nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Nah, nanti kita akan menyelesaikan bentuk persamaan linear nilai mutlak ini menggunakan definisi fungsi nilai mutlak. Nah, untuk definisi fungsi nilai mutlak ini silahkan kalian ingat-ingat lagi ya, karena sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh pertama, tentukan nilai X yang memenuhi untuk nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita tulis dulu definisi dari fungsi nilai mutlak X dikurangi 3. Jadi di sini yang kita ambil adalah nilai mutlak X kurangi 3. Nah, ini sama dengan apa? Waktu itu sudah pernah kita pelajari. Yang pertama, dia sama dengan X dikurangi 3 untuk X lebih dari sama dengan 3. Kemudian yang kedua, dia sama dengan negatif X ditambah 3 untuk X kurang dari 3. Nah, jika kalian masih ragu untuk menuliskan langsung seperti ini di lembar pekerjaan kalian, bisa kalian coret-coret dulu di lembar yang lain atau di kertas buram, kemudian baru kalian pindahkan di kertas pekerjaan kalian. Nah, ini ya, kita sudah memperoleh definisinya seperti ini. Sekarang kita lihat secara seksama untuk syaratnya. Nah, di sini kalian, nah ini ya, yang pertama untuk X lebih dari sama dengan 3, kemudian yang kedua X kurang dari 3. Ini adalah syarat dari nanti untuk mengerjakan persamaan nilai mutlaknya. Nah, sekarang untuk syarat yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 3. Saya tulis di sini untuk syarat yang pertama, untuk X lebih dari sama dengan 3. Nah, kita lihat ya, untuk X lebih dari sama dengan 3, dia berpasangan dengan X dikurangi 3. Nah, ini ya, dia berpasangan dengan X dikurangi 3. Maka dari itu, persamaan nilai mutlak tadi ini yang menjadi soal di sini, nah kita ubah ke dalam bentuk X dikurangi 3. X dikurangi 3, dia sama dengan 5. Setelah itu, kita cari nilai X-nya. Nah, maka nilai X sama dengan 5. Kemudian di sini ada negatif 3, dia pindah ruas menjadi plus 3. Maka nilai X-nya sama dengan 8. Nah, sampai di sini. Kemudian kita lihat ya, di sini kita memperoleh nilai X sama dengan 8. Tetapi ini belum selesai karena kita harus melihat ke syaratnya. Syaratnya tadi adalah X harus lebih dari atau sama dengan 3. Jika kita gambarkan di dalam garis bilangan ya, di sini ada bilangan 3. Kemudian di sini ada 8 ya. Saya benar ya menuliskannya di sebelah sini ada 3, kemudian ada 8. Syaratnya tadi adalah nilai X harus lebih dari sama dengan 3. Berarti 3 ke kanan ini dia lebih dari 3. Nah, sekarang posisinya 8, itu kan ada di kanannya 3. Otomatis 8 ini memenuhi syarat untuk X lebih dari sama dengan 3. Karena 8 ini memenuhi syarat ini, maka X sama dengan 8 ini memenuhi penyelesaian. Saya tulis di sini dia memenuhi. Itu untuk syarat yang pertama. Sekarang untuk syarat yang kedua adalah X kurang dari 3. Saya tulis di sini untuk X kurang dari 3. Nah, untuk X kurang dari 3, dia berpasangan dengan negatif X ditambah 3. Nah, maka dari itu persamaan nilai mutlak ini kita ubah ke dalam bentuk negatif X ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian kita cari nilai X-nya seperti tadi. Berarti di sini saya tulis negatif X sama dengan 5. Kemudian 3 pindah ruas menjadi negatif, atau di sini 5 dikurangi 3. Maka hasilnya negatif X sama dengan 2. Nah, di sini X-nya masih dalam bentuk negatif. Kita harus mengubah X-nya di sini menjadi positif. Nah, caranya bagaimana? Ya, suatu bilangan negatif
jika kita kalikan dengan negatif 1, maka dia akan menghasilkan suatu bilangan yang positif. Jika negatif X ini kita kalikan dengan negatif 1, maka 2 pun juga harus dikalikan dengan negatif 1. Maka di sini hasilnya adalah X, kemudian 2 dikalikan negatif 1, hasilnya adalah negatif 2. Ya, jika kalian sulit untuk mengingatnya, kalian bisa mengumpamakannya seperti ini. Di sini ada negatif X, ini kan harus positif. Kalian langsung saja mengubahnya menjadi positif seperti ini. Nah, jika ruas kiri ini berubah tandanya, maka ruas kanan juga harus diubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Seperti itu ya. Nah, kita akan melihat di sini syaratnya. Syaratnya adalah X kurang dari 3. Jika kita gambar dalam garis bilangan, di sebelah kiri ini ada negatif 2, kemudian di sini ada 3. Syaratnya tadi adalah X kurang dari 3. Nah, kalau X kurang dari 3, otomatis dia akan mengarah ke bilangan yang negatif ya, mengarah ke kiri. Nah, ke kiri ini semakin ke kiri maka dia akan menemukan bilangan yang negatif. Nah, kita lihat di sini untuk negatif 2 itu kan ada di sebelah kiri. Otomatis dia memenuhi penyelesaian. Kenapa? Karena negatif 2 ini kurang dari 3. Maka dari itu bisa kita tuliskan di sini untuk X sama dengan 2 memenuhi penyelesaian. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai X yang memenuhi untuk nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 5 adalah X sama dengan 8 dan X sama dengan negatif 2. Atau bisa kita tuliskan di sini HP. HP itu adalah singkatan dari himpunan penyelesaian. Bisa kita tuliskan negatif 2,8. Jadi kita menuliskannya dari bilangan yang paling kecil seperti itu. Itu contoh soal yang pertama. Sekarang untuk contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi untuk nilai mutlak 4X ditambah 7 sama dengan 2. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Saya tulis dulu. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita tulis dulu definisi dari nilai mutlak 4X ditambah 7. Ya, saya tulis dulu di sini. Nilai mutlak dari 4X ditambah 7 dia akan sama dengan yang pertama 4X ditambah 7. Jadi tetap ya, hanya menghilangkan tanda nilai mutlaknya saja untuk X lebih dari sama dengan negatif 7/4. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sama dengan negatif 4X dikurangi 7 untuk X kurang dari negatif 7/4 ya. Seperti itu, kita sudah menentukan definisinya. Kemudian di sini kita juga sudah menemukan syaratnya ya. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah X lebih dari sama dengan negatif 7/4, sedangkan yang kedua adalah X kurang dari negatif 7/4. Sekarang untuk syarat yang pertama, adalah X lebih dari sama dengan negatif 7/4. Nah, kita lihat untuk syarat yang pertama ini dia berpasangan dengan 4X ditambah 7. Maka dari itu persamaan nilai mutlak ini dapat kita ubah menjadi 4X ditambah 7 sama dengan 2. Ya, 4X dari sini ya, 4X tambah 7-nya dari sini. Nah, 2-nya berasal dari persamaan nilai mutlak yang ada di soal. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Nilai X-nya menjadi di sini 4X, kemudian 2, 7-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Berarti di sini 2 dikurangi 7. Kemudian 4X sama dengan negatif 5. Berarti untuk nilai X dia akan sama dengan negatif 5/4 ya. Nah, kalau sudah sampai di sini kalian hati-hati ya. Kalau sudah sampai di sini hati-hati. Di sini 4X sama dengan negatif 5. Berarti untuk mencari nilai X-nya adalah ruas kanan kita bagi dengan bilangan yang ada di ruas kiri, atau hasilnya adalah X sama dengan negatif 5/4. Nah, sekarang kita cek
Syarat tadi adalah X lebih dari sama dengan negatif 7/4. Kita buat garis bilangannya di sini. Nah, kalian harus memahami ya, antara negatif 7/4 dengan negatif 5/4 itu lebih kecil yang mana atau lebih besar yang mana? Ya, tentu saja lebih kecil negatif 7/4. Kemudian di sini ada negatif 5/4 ya. Kita tinggal melihat saja pembilangnya karena penyebutnya sama. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di sini penyelesaiannya tadi adalah negatif 5/4. Sedangkan nilai X yang dimau adalah adalah lebih dari sama dengan negatif 7/4 atau lebih dari ini. Karena negatif 5/4 ini lebih dari negatif 7/4, maka dapat dikatakan bahwa negatif 5/4 ini merupakan penyelesaiannya atau dia memenuhi syarat untuk menjadi penyelesaian dari persamaan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah X kurang dari negatif 7/4. Saya tulis di sini untuk X kurang dari negatif 7/4. Nah, pasangannya dia siapa? Di sini kita sudah menuliskan negatif 4X dikurangi 7. Saya tulis di sini negatif 4X dikurangi 7, asalnya dari sini, sama dengan 2. 2 berasal dari persamaan yang ada di soalnya. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Di sini dia negatif 4X sama dengan 2, negatif 7-nya pindah ruas ke kanan menjadi plus ya. Berarti di sini 2 ditambah 7. Kemudian ini negatif 4X sama dengan 2 ditambah 7 hasilnya adalah 9. Ya, berarti untuk nilai X-nya adalah, nah kalau misalkan kalian masih bingung, saya tulis dulu seperti ini, 9 dibagi dengan negatif 4 ya. Kalau misalkan tanda negatifnya di bawah itu kan kurang sedap dipandang mata. Nah, sekarang kita pindahkan saja negatifnya di sini sejajar dengan tanda per. Nah, ya, jadi nilai X-nya adalah negatif 9/4. Sekarang kita tulis di sini ya, syarat yang tadi kita tulis adalah X kurang dari negatif 7/4. Sekarang jika kita gambarkan dalam garis bilangan ya, antara negatif 9/4 dan negatif 7/4 itu lebih besar negatif 7/4. Jadi yang ada di sebelah kiri adalah negatif 9/4, kemudian di sini ada negatif 7/4. Karena syarat yang dimau adalah dia kurang dari negatif 7/4 atau yang ada di sebelah kirinya negatif 7/4, otomatis negatif 9/4 yang ada di sebelah kiri negatif 7/4 itu merupakan penyelesaiannya atau dia memenuhi syarat untuk menjadi penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, ini contoh yang kedua. Semoga kalian semakin paham ya. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Ini bentuknya sedikit berbeda dengan bentuk yang contoh pertama dan kedua tadi. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 6 dikurangi X sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti tadi. Kita tulis dulu definisi fungsi nilai mutlak dari 6 dikurangi X. Nilai mutlak dari 6 dikurangi X, dia akan sama dengan, yang pertama adalah 6 dikurangi X untuk X kurang dari sama dengan 6. Nah, kenapa bisa di sini menjadi X kurang dari sama dengan 6? Kalian bisa melihat lagi di video yang pertemuan sebelumnya, saya sudah pernah membahas definisi fungsi nilai mutlak bentuk yang seperti ini. Jadi di sini tidak selalu tandanya itu lebih dari sama dengan, tetapi tergantung bentuk fungsinya seperti apa. Nah, kebetulan kan di sini bentuknya 6 kurangi X. Kalian bisa cari tahu sendiri nanti ya, bisa dicoret-coret di lembar yang lain. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah negatif 6 ditambah X untuk X lebih dari 6. Nah, hati-hati ya di sini ya, jangan sampai keliru. Kita sudah punya dua syarat ini.
Syarat yang pertama adalah X kurang dari sama dengan 6. Kemudian syarat yang kedua adalah X lebih dari sama dengan 6. Kita mengerjakannya sesuaikan saja urutannya seperti di sini biar tidak keliru. Syarat yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 6. Saya tulis di sini untuk X kurang dari sama dengan 6. Nah, pasangannya siapa? Dia di sini adalah pasangannya 6 dikurangi X. Maka persamaan ini kita ubah menjadi 6 dikurangi X sama dengan 10. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya. 6 kurangi X sama dengan 10, maka di sini negatif X sama dengan 10. Kemudian 6-nya kita pindah ruas menjadi 10 dikurangi 6. Kemudian di sini negatif X sama dengan 4. Sehingga, nah ini sudah pernah ya, baru saja kita pelajari yang seperti ini. Negatif X sama dengan 4. Kita langsung ubah saja dia menjadi positif X. Kemudian 4-nya berubah tanda, yang tadinya positif menjadi negatif 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek bersama-sama untuk syaratnya. Syaratnya di sini adalah X kurang dari sama dengan 6. Kita memperoleh nilai X sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya di sini. Di sini ada negatif 4, kemudian di sini ada 6. Sekali lagi saya tegaskan, jika syaratnya adalah dia menggunakan tanda kurang dari, maka penyelesaian itu harus ada di sebelah kirinya syarat ya, harus ada di sebelah kirinya syarat. Nah, sekarang 6 ada di sini, negatif 4 ada di sini. Apakah negatif 4 ini berada di sebelah kirinya 6? Iya, jawabannya adalah iya, dia ada di sebelah kiri dari 6. Berarti negatif 4 ini dia memenuhi syarat penyelesaian. Saya tulis di sini memenuhi. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, untuk X lebih dari 6. Untuk X lebih dari 6, maka yang kita gunakan adalah negatif 6 ditambah X. Ya, persamaan ini kita ubah menjadi negatif 6 ditambah X sama dengan 10. Nah, kita selesaikan sekarang. Berarti di sini X sama dengan 10. Negatif 6 kita pindah ruas ke kanan, dia menjadi positif 6 atau 10 ditambah 6. Sehingga untuk nilai X-nya sama dengan 16. Nah, sekarang kita akan cek bersama-sama berdasarkan syarat yang tadi kita tulis. Di sini syaratnya adalah X lebih dari 6. 6 ada di sini, kemudian di sini ada 10. Nah, kita lihat ya. Jika di sini menggunakan tanda lebih dari, maka penyelesaian yang kita mau atau penyelesaian yang dimau oleh soal itu harus berada di sebelah kanannya dari syaratnya. Nah, syaratnya itu kan X lebih dari 6, berarti nanti penyelesaiannya itu harus, ini maaf 16 ya. Jadi nanti penyelesaiannya itu harus di sebelah kanannya 6. Nah, sekarang kita lihat di sini, apakah 16 ini berada di sebelah kanannya 6? Jawabannya adalah iya, dia berada di sebelah kanannya 6. Artinya 10 ini dia lebih dari, 16 ini lebih dari 6. Maka di sini kita tulis dia memenuhi syarat seperti itu. Nah, karena dua-duanya memenuhi syarat, maka untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan negatif 4,16 seperti itu. Ya, sudah selesai. Dari contoh 1, 2, dan 3. Jika memang kalian masih mengalami kesulitan, bisa diputar lagi ya videonya, kemudian pause bagian tertentu sehingga dapat kalian catat. Kalian juga sambil menulis ya. Kalau misalkan tidak sambil menulis, saya rasa nanti kurang paham tentang materi ini. Nah, semoga bermanfaat dari 3 soal ini. Nanti kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Sekian, terima kasih.